Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Fadil Agani kembali menjumpai Anda dalam program Injambi. Injambi akan berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa, berbicara mengenai investasi nggak melulu soal saham dan juga kripto. Tanah juga mempunyai potensi cuan yang serius. Tanah selalu menjadi topik menarik, gak cuma soal nilai yang terus naik, tapi juga karena peluang yang luas dan fleksibel. Salah satunya lewat usaha properti kaflingan. Nah, sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu peluang investasi tanah kaflingan strategis di Jambi. Dan saat ini sudah berada di tengah-tengah kita, narasumber kita. Kita akan sapa terlebih dahulu, yakni ada Abang Peri Setiawan selaku Dirut PT One Rayu Datama. Apa kabar Abang? Alhamdulillah baik Pak. Gimana perjalanan ke sini, aman ya Bang? Aman, lancar, masih kondusif lah. Aman, Alhamdulillah. Saya izin untuk menyapa narasumber selanjutnya. Ada Bang Alirman selaku Direktur Operasional WR Kafling. Apa kabar Abang Alirman? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya. Perjalanan ke sini aman Bang? Aman. Aman. Dan izin untuk menyapa narasumber ketiga, ada Bang Dendi selaku Head Office. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Abang, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Baik, udah ada narasumber kita dan sesuai dengan tema kita, Bang, peluang investasi tanah kaflingan strategis di Jambi. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bang Peri terlebih dahulu, oke? Baik. Bang Peri, bisa diceritakan secara singkat perjalanan awal berdirinya WR Kafling? Baik, terima kasih Mbak. Dapat saya sampaikan di sini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari JEK TV yang bersedia meluangkan waktu untuk berdialog dengan kami dari PT One Rayu Datama. Dapat kami ceritakan di sini bahwa berdirinya perusahaan kami PT One Rayu Datama ini sejak tahun 2019. Pada awalnya kami sebelum mendirikan perusahaan ini, kami melakukan penjualan kaplingan secara mandiri yang kami lakukan dari rumah ke rumah, door to door, dan kami pun belum mempunyai badan hukum yang lengkap. Itu dimulai tahun 2013. Itu cerita awal berdirinya, sehingga pada tahun 2019 kami mengembangkan usaha dengan mendirikan sebuah badan hukum yang kami namakan perusahaannya PT One Rayu Datama yang bergerak di properti, kaplingan, dan perumahan. Itu Mbak. Oke, berarti dari tahun 2019 berdirinya perusahaannya. Nah, dari sekian banyaknya usaha nih, kenapa Bang Peri memilih usaha bisnis tanah kaplingan? Apa sih yang melatar belakanginya nih Bang? Boleh cerita sedikit? Baik, jadi begini Mbak, kami dari tahun 2012 itu melakukan usaha kaplingan tanah ini secara mandiri yang mungkin dulu tidak banyak orang yang mengetahui. Kami berpikir bagaimana dengan kebutuhan yang begitu besar terhadap properti, baik itu tanah maupun rumah, bisa mempermudah bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Jambi yang mungkin bisa dengan mudah untuk mendapatkan properti tadi, tanah ataupun perumahan tadi. Kami berpikir kalau perumahan harganya lebih besar, harga tinggi. Kemudian bagaimana kita bisa menurunkan itu? Maka berpikirlah untuk mempetak-petakkan tanah atau mengkapling-kaplingkan tanah yang mungkin harganya jauh lebih rendah dari harga perumahan. Ya, kita bandingkan sekarang harga perumahan itu di angka 166 per 100 meter persegi luasnya. Nah, sementara di kaplingan ini itu harganya berkisar 30 jutaan. Itu. Kemudian bisa juga kita lakukan seperti halnya dengan perumahan subsidi yang melakukan cicilan per bulan. Nah, maka dari itu kami berpikir berkonsenlah untuk bagaimana ini kita usahakan fokus pada penjualan kaplingan tanah ini, begitu Mbak. Oke. Beroperasi di Jambi sejak tahun 2019 dan ya. sudah lama sekali sampai dengan tahun 2026. Dan saat ini udah berapa lokasi WR Kaplingan yang sudah dikelola nih Pak?
Kalau untuk lokasi mulai dari tahun 2012 itu sampai 2026 ini sudah ada 18 lokasi yang sudah kita kelola. Alhamdulillah semua penjualannya kita sold out semua. Tinggal ada beberapa bagian lagi yang mungkin belum terjual ya. Ada beberapa bagian lokasi yang harus kita revisi ulang karena memang mengingat mungkin pasumnya belum kita selesaikan dengan baik begitu. Jadi per hari ini, per tahun 2026 ini kita sudah mengelola 18 lokasi. 18 lokasi. Dari 18 lokasi yang hampir sold out semuanya ini kebanyakan pembelinya itu menyasar ke siapa sih Pak? Kalangan keluarga kah atau generasi muda? Kalau sasaran kita pada dasarnya kawan-kawan masyarakat Jambi yang memang istilahnya membutuhkan investasi yang jangka panjang. Kemudian juga kalau dibandingkan dengan perumahan itu kan tidak bisa melakukan kredit rumah tanpa pengecekan BI checking, tanpa tidak mempunyai slip gaji. Nah, oleh karena itu kami dengan kaplingan ini kami mengedepankan kawan-kawan yang punya niat untuk berinvestasi membeli kaplingan, kami lakukan itu tanpa pengecekan BI checkingnya. Kemudian juga kami tidak meminta berapa penghasilan dari kawan-kawan itu. Yang jelas satu komitmen dengan kami, ketika kawan-kawan berniat mengambil kaplingan dan dia meyakini mampu untuk melakukan pembayaran, ya kami lakukan. Begitu Mbak. Oke, baik. Sejauh ini kalau boleh tahu nih Pak, tantangan awal yang paling berat saat memulai usaha kaplingan ini? Kalau tantangan pasti selalu ada kan Mbak. Dari awal sampai sekarang masih ada tantangan-tantangan yang memang pada dasar tim kawan-kawan ini juga itu yang paling fokus diselesaikan itu. Tapi bagi kami tantangan adalah motivasi bagi kami. Bagaimana dengan ada tantangan kami berpikir keras untuk bisa menyelesaikan proyek-proyek yang sudah kita rencanakan itu. Terutama tantangan paling besar itu tantangannya adalah untuk mensosialisasikan ke masyarakat semua, karena pada dasarnya masyarakat ini banyak yang belum mengetahui tentang adanya kaplingan yang bisa dicicil selama sampai 60 bulan yang harganya jauh lebih rendah dibandingkan memang dengan perumahan subsidi atau perumahan yang lainnya, bukan begitu Mbak? Berarti itu kurang lebih visi dari perusahaan dalam pengembangan properti berarti Pak ya? Kalau misi perusahaan kami itu kami dikenal dengan jargon kami itu yaitu tanpa sita, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, dan kami tanpa melalui perbankan. Artinya memang yang kami lakukan ini ya secara kami bukan mengklaim kami ini sebagai usaha yang dibilang usaha yang dibilang untuk ini tanpa bunga, itu tidak. Yang jelas kami melakukan itu sudah kami lakukan dari awal sampai sekarang. Kami tidak menuntut, misalnya katakan saja kawan-kawan ini ada yang mungkin melakukan pembayaran agak telat, itu bunganya tidak kami ambil di situ. Kemudian untuk kawan-kawan yang mungkin telat, denda tidak kita ambil. Kemudian pembelian dari awal, berapa yang kita sepakati pembelian dari awal, itulah yang diselesaikan sampai akhir. Artinya bunga tidak dimintakan di situ. Keterlambatan pembayaran kawan-kawan semua kita tidak ambil bunganya di situ, dendanya di situ. Gitu. Kemudian kita pastikan ketika kawan-kawan memang kooperatif dalam untuk menyelesaikan pembayarannya, pasti kita selesaikan. Tanpa bunga, tanpa denda, tanpa denda, tanpa sita. Baik. WR Kaplingan telah menerapkan visi misi yang seperti yang Bapak sebutkan tadi. Lalu bagaimana respon masyarakat terhadap WR Kaplingan, Pak? Kalau masyarakat, alhamdulillah lah. Bagi masyarakat yang telah mengetahui informasi ini, rata-rata memang bersemangat untuk berinvestasi di perusahaan kita. Karena bagaimanapun masyarakat ini kan butuh investasi itu dengan cara yang mudah, bukan dipersulit begitu kan. Contoh kami, kawan-kawan yang sudah datang ke kantor, dia berminat untuk berinvestasi di perusahaan kita. Kita tanpa melakukan survei lagi. Ketika dia punya sepakat untuk mengambil, kita lakukan begitu. Kita proses akad jual belinya ke kita, akad kreditnya ke kita gitu.
Oke, baik, masih cukup hangat cerita kita, tapi untuk para pemirsa JEK TV yang penasaran tentang bagaimana cara investasi tanah kaplingan, jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Baik, kali ini kita akan bertanya kepada Bang Alirman. Bang Alirman, apa yang membedakan WR Kaflingan dengan pengembang kaflingan lainnya? Boleh diceritain dikit, Bang? Baik Mbak Dila, terima kasih. Yang membedakan WR Kaflingan dengan pengembang properti lainnya, karena memang jargon kita kan tanpa survei, tanpa sita, tanpa denda, tanpa bunga, yang sasaran utama kepada masyarakat menengah ke bawah. Bagi masyarakat yang ingin memiliki properti di bidang tanah, terkendala di BI checking dan sebagainya, itu bisa kita lakukan di perusahaan kami, PT Wandra Yudatama. Kemudian dengan cicilan yang terjangkau, bisa di angka Rp25.000 per hari, dengan 30 hari 750.000, itu kan untuk masyarakat menengah ke bawah sangat terjangkau, sehingga memang ada kepuasan dari masyarakat kepada kami kan, karena prosesnya mudah. Oke, berarti dari WR Kaflingan mempermudah untuk para customer dapat memiliki properti tanah kaflingan ya Bang ya. Iya. Lalu tadi Bang Peri cerita bahwa udah ada 18 lokasi yang ada di Jambi. Nah, gimana sih, bagaimana kriteria lokasi yang dipilih sebelum dikembangkan itu? Adakah kriterianya? Lokasinya silakan Bang. Kita melakukan survei untuk titik yang akan kita kembangkan, yang dekat dengan keramaian, yang dekat dengan Universitas Jambi dan UIN STS Jambi. Berarti tempat-tempat yang strategis yang banyak masyarakat lebih memilih tanah, membutuhkan tanah kali Pak ya. Apakah yang disebutkan Abang tadi dekat dengan kampus Unja dan UIN Mendalo itu termasuk lokasi unggulan WR Kaflingan, ataukah ada tempat lain yang menjadi unggulan lokasi WR Kaflingan Bang? Untuk lokasi unggulan kita saat ini memang terdapat di dekat Universitas Jambi, Unja Mendalo, WR7, WR18, kemudian yang di dekat UIN STS Jambi itu lokasi WR17. Kemudian di samping itu kita juga punya lokasi di daerah Mendalo, di lorong perikanan. Yang sekarang memang alhamdulillah sudah sold out, bahkan hampir habis kan. Karena memang proses di WR Kaflingan tuh mudah, tanpa survei, tanpa sita, tanpa denda, tanpa bunga. Lalu untuk 18 lokasi yang tadi telah disebutkan, bagaimana akses jalan dan juga fasilitas pendukung yang ada di lokasi Bang? Untuk jalan yang menuju ke lokasi WR Kaflingan, di samping memang jalan yang sudah ada, baik itu jalan kabupaten maupun jalan desa misalkan, itu kita juga melakukan pembukaan lahan untuk jalan dengan lebar hampir sama dengan jalan yang sudah ada. Mbak Dila. Baik. Bang, tadi kan WR Kaflingan ini visinya adalah tanpa survei, tanpa sita, tanpa denda. Ini kan mungkin untuk sebagian masyarakat agak ragu nih, bagaimana, apakah benar seperti itu, dan mungkin masyarakat penasaran nih, bagaimana tentang legalitasnya, bagaimana tentang jaminan keamanan sertifikatnya. Mungkin Abang boleh memberikan kepada pemirsa JEK TV bagaimana tentang legalitas dan juga jaminan keamanan sertifikatnya di WR Kaflingan Bang. Silakan Bang. Kalau untuk legalitas, karena memang sebelum kita menentukan titik yang akan kita kembangkan, tentunya kami sudah memverifikasi terkait masalah dokumentasi, sertifikat maupun supradik awal kan. Jadi memang untuk keamanan dari lahan atau lokasi yang kita kembangkan sangat aman sekali. Kemudian ketika konsumen melakukan kontrak atau AJB ke kita, itu langsung kita buat sambungkan ke notaris.
langsung kita inikan ke notaris, sehingga memang keamanan ini menjadi prioritas bagi kami dari WR Kaplingan untuk kenyamanan para konsumen juga. Dan alhamdulillah sejauh ini lahan-lahan yang kita kembangkan selanjutnya itu rata-rata mereka konsumen yang sudah membeli bahkan memiliki di lokasi-lokasi sebelumnya. Berarti dari masyarakat yang sudah tahu tentang WR Kaflingan, ketika WR Kaflingan membuka lahan baru, mereka juga ketagihan untuk bisa memiliki properti di tanah Kaflingan, WR Kaflingan yang lainnya. Wow, menarik sekali pemirsa tentang cerita kita tentang WR Kaflingan. Dan jangan kemana-mana karena saya masih banyak sekali pertanyaan yang akan saya tanyakan. Tetap di Injambi. Dan kembali lagi di Injambi, saya akan bertanya tentang apa yang saya ingin tanyakan dari tadi ya. Kali ini saya ingin bertanya kepada Bang Dendi. Oke, Bang Dendi, tadi kan kita udah membahas tentang tanah Kaflingan. Saya penasaran nih, kisaran harga tanah di Kaflingan, WR Kaflingan ini dari kisaran berapa sih? Oke, baik Mbak Dila. Untuk di WR Kapling ini Mbak, kita harganya itu 30 juta Mbak untuk harga cash. Itu dapat tanah 2 tumbuk dengan ukuran 10 kali 20. Nah, kita ada juga program cicilan yang mana itu harga per bulannya dimulai dari 750.000 per bulan dengan tenor 60 bulan Mbak. Maka dari itu untuk harga cashnya 30, dan kalau misalnya mau cicil itu 750.000 per bulan. Oke, dari 18 lokasi WR Kaflingan, apakah harganya sama semua atau ada yang membedakan, faktor-faktor yang membedakan harga tanahnya, Bang? Sebenarnya kalau untuk semua lokasi WR Kapling itu sama semua, Mbak. Sama semua, kita mulai dari 30 juta untuk 2 tumbuk. Dan juga untuk cicilan sama, 750.000 per bulan. Berarti di WR Kaflingan ada tersedia sistem cicilan ya Bang. Dan kalau mekanisme pembayaran tanpa bank gimana Bang? Jadi untuk mekanisme tanpa bank ini bagi konsumen yang berminat Pak, mereka kan nanti survei lokasi, terus menentukan blok. Setelah mereka oke dengan lokasi, dengan blok yang dipilihnya, mereka ke kantor. Nah, maka pas di kantor itu kita melakukan akad kredit di situ. Ketika akad kredit itu sebenarnya kita tanpa DP, tapi kita ada blokir angsuran selama 3 bulan, Mbak. Jadi misalnya 750.000 kan untuk 60 bulan, maka konsumen membayar 2.250.000. Nah, untuk akad awal. Tapi itu mengurangi tenor, Mbak. Yang sebelumnya tenornya 60 bulan jadi 57 bulan saja. Oke. Lalu Bang Dendi, apakah ada promo khusus untuk pembeli? Mana tahu saya bisa untuk membeli tanah Kaflingan di WR Kaflingan kan, mana tahu. Boleh silakan Bang. Tentu Mbak, kalau misalnya untuk promo kan, apalagi untuk di saat ini kita bakal ada promo Idul Fitri yang tentunya menarik lah kan. Apalagi kalau misalnya Mbak Dila pasti ada nanti promo tersendiri Mbak. Waduh, alhamdulillah rezeki anak soleha. Baik Bang Dendi, nah kalau misalkan nih harga tanah itu kan semakin naik ya, dari tahun ke tahun. Nah kalau misalkan di WR Kaflingan, akankah ada potensi kenaikan nilai tanah di Jambi? Boleh diceritakan Bang? Kalau kita melihat lokasi ya Mbak, kalau kita melihat lokasi, kita lihat potensi tanah, yang mana lokasi kita kan dekat dengan universitas, dekat juga dengan keramaian, ya tentu akan meningkat gitu Mbak, karena permintaan dari tanah itu terus meningkat, sedangkan tanah kan nggak mungkin bertambah ya Mbak ya. Jadi kalau dibilang potensi dengan lokasi yang dekat dengan universitas, tentu sangat menjanjikan lah Mbak untuk kedepannya. Begitu Mbak. Kalau untuk
awam, orang awam seperti mungkin kami yang ingin memulai investasi tanah kaflingan nih, adakah waktu-waktu terbaik untuk membeli tanah atau sama aja nih Bang kira-kira? Kalau waktu-waktu membeli tanah sebenarnya itu Mbak tergantung dari finansial masing-masing ya Mbak ya. Kalau memang berlebih kan saat inilah cocok sebenarnya Mbak. Semakin cepat semakin baik. Nah, apalagi untuk orang-orang yang ingin berinvestasi, apalagi investasi pemula ya Mbak ya. Investor pemula, kalau misalnya mereka berinvestasi di saham, apalagi di kripto, tentu risikonya sangat tinggi. Nah, kalau kita berinvestasi di aset apalagi tanah kapling, ini kan asetnya aset nyata. Aset nyata kita bisa lihat lokasinya, kita bisa berpijak di situ, kita tahu legalitasnya seperti apa yang telah kita tawarkan. Tentu ini sangat minim resiko dan sangat cocok untuk pemula, Mbak. Berarti WR Kaflingan ini cocok untuk investor pemula dan juga bisa menjadi investasi jangka panjang ya Bang ya? Ya, benar. Nah, ini mungkin boleh Abang kasih tips untuk pemirsa, tips memilih tanah Kaflingan agar tidak salah investasi Bang. Kalau dari saya itu untuk tips memilih investasi, tentu kita harus melihat legalitas, kita melihat lokasinya seperti apa, apakah itu bermasalah atau tidak, track record perusahaannya seperti apa. Jadi agar tidak terjadi masalah di kemudian hari gitu Mbak. Nah, itu juga yang kami tawarkan dan prioritas utama kami Mbak. Bagaimana perusahaan kami sudah berjalan dari 2019 yang tadi setelah disampaikan, dan banyak sudah konsumen-konsumen kami yang mengambil, bahkan mengambil kembali. Tentu kan track record untuk perusahaan kami ya sudah bisa inilah sangat baik ya Mbak ya. Nah, kemudian untuk legalitas tentu harus dilihat tadi Mbak ya, sudah saya sampaikan. Ya mungkin gitu aja lah Mbak ya kalau untuk tips memilih tanah kapling agar tidak salah investasi. Oke, baik, makasih Bang Dendi untuk tipsnya. Tapi mungkin pemirsa JEK TV berminat dan penasaran juga bagaimana sih caranya berinvestasi tanah kaflingan di WR Kaflingan. Jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Baik pemirsa, masih di Injambi dan di segmen terakhir kali ini kita akan membahas edukasi properti dan rencana WR Kaflingan ke depannya. Baik, untuk pertanyaan pertama saya ingin bertanya kepada Bang Peri. Bang Peri, selama ini masyarakat yang membeli tanah, apa kesalahan yang sering dilakukan masyarakat saat membeli tanah Bang? Baik, terima kasih Mbak Dila. Kesalahan dalam melakukan investasi di bidang tanah. Yang pertama, persoalan yang mendasar yaitu tentang legalitas. Karena tanah ini banyak sekali orang yang mengakui pemilikannya. Mungkin saya mengakui yang di tempat A, saya mengakui punya saya. Kemudian ahli waris yang lain mengakui punya dia. Tetapi untuk mengatasi itu semua harusnya kawan-kawan, khususnya masyarakat Provinsi Jambi, itu legalitasnya harus langsung melakukan pengecekan sertifikat ataupun sopradik kepada yang berwenang. Contoh, mungkin kalau dia sertifikat kan bisa melakukan pengecekan di BPN. Kemudian kalaupun sopradik, silakan cek di ini di Kades atau lurah setempat untuk memastikan memang legalitasnya benar gitu. Gitu Mbak. Oke, berarti cara untuk mengecek legalitas lahan secara mandiri itu mungkin kita bisa ke kantor desa untuk bertanya dan juga ke BPN ya Bang ya? Iya, tapi saya tambahkan untuk di perusahaan kami semua pengecekan legalitas sebelum kami sudah lakukan itu terlebih dahulu. Ketika kawan-kawan nasabah bertanya ke
perusahaan kami bisa tunjukkan bukti pengecekan kami, baik itu legalitas di kelurahan atau desa ataupun dari pihak BPN-nya. Itu Mbak. Baik Bang, boleh nggak sekali lagi Abang kasih tips aman membeli tanah kaflingan kepada pemirsa JEK TV Bang? Itu tadi, yang pertama legalitas terutama, legalitas kepemilikan lahan tersebut lah yang paling utama diselesaikan, diketahui terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Bang Peri. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bang Al Imran. Bang Al Imran, apa pesan Abang terhadap generasi muda soal investasi properti Bang? Terima kasih Mbak Dila. Pesan saya kepada generasi muda, generasi milenial, jangan lengah, jangan terlena, mumpung masih muda, segeralah berinvestasi. Karena memang di tanah, jumlah tanah tidak bertambah, tapi permintaan tanah terus bertambah. Itu Mbak Dila. Oke, baik. Untuk generasi muda, ayo berinvestasi sejak dini. Dan selanjutnya Bang, apakah ada rencana ekspansi WR Kaflingan ke depan Bang? Kalau rencana ekspansi WR Kafling ke depan, tentu kami sekarang sedang melakukan survei terkait lahan-lahan yang akan kita kembangkan ke depan. Insya Allah setelah puasa ini kita akan launching lagi untuk lokasi terbaru yang lebih strategis dari yang ada sekarang. Oke, baik, rencana kedepannya berarti WR Kaflingan akan menambah tanah untuk dikembangkan ya Bang. Tapi apakah ada rencana untuk masuk ke perumahan atau properti komersial Bang? Atau hanya tanah aja nih? Kalau untuk sekarang Mbak Dila, kami fokus kepada properti di bidang pertanahan. Namun ke depan jika memang konsumen itu meminta pembelian tanah sekaligus untuk pembangunan rumah, kami bisa lakukan. Tentunya dengan harga yang berbeda kan, mengikuti pasaran yang ada sekarang. Baik, terima kasih Bang Al Imran. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bang Dendi yang di ujung, yang berbaju hitam. Bang Dendi, kalau misalkan dari target ke depan, 5 tahun ke depan, apakah target pasar WR Kaflingan? Apakah selama ini pasarannya banyak generasi muda yang membeli, ataukah orang-orang tua yang ingin membuka lahan, atau seperti apa Bang? Dan bagaimana 5 tahun ke depannya targetnya? Kalau untuk 5 tahun ke depan, sebenarnya kita masih sama lah Mbak. Dalam artian gini, bisa untuk yang sudah tua sekarang, untuk anaknya. Tapi untuk misal kita bicara 5 tahun ke depan, mungkin ke Gen Z ya Mbak ya. Gen Z. Gen Z sekarang kan kebanyakan mereka berfoya-foya. Nah, daripada uangnya itu dikeluarkan untuk hal yang mungkin tidak bisa menjadi aset. Nah, mungkin bisa dipergunakan untuk berinvestasi di tanah kafling tempat kami Mbak, WR Kafling. Di WR Kafling. Dan mungkin biar generasi muda, Gen Z, bisa merasa termotivasi untuk memiliki tanah kaflingan, investasi, apakah ada inovasi yang disiapkan perusahaan Bang? Kalau itu nanti kita ada penambahan fasum, jalannya yang kita benerin, juga lokasi-lokasi strategis lainnya yang bakal kita tawarkan Mbak. Oke. Nah, ini yang paling gong dan paling pentingnya. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang WR Kaflingan, dan mungkin pemirsa juga penasaran dan berminat untuk investasi tanah di WR Kaflingan. Bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi resmi WR Kaflingan Bang? Kalau untuk informasinya nanti bisa langsung datang ke kantor. Itu kantor kita ada di sebelum Gerbang Citaraya kalau misal kita dari kota Mbak ya. Atau bisa hubungi nomor kantor kami yang nanti tertera lah Mbak ya. Oke, yang ada 2 ini. Oke. Nah, yang terakhir untuk di segmen kita yaitu closing statement untuk calon pembeli dan investor. Mungkin boleh ke Bang Peri terlebih dahulu. Untuk closing statement ya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa memang khususnya masyarakat Provinsi Jambi, ayolah segera berinvestasi, lebih-lebih investasi yang lebih aman, lebih mudah itu adalah kaflingan tanah. Ya, satu-satunya
di Jambi yang saat ini yang masih eksis yaitu WR Kaplingan. Ayo sama-sama ke WR Kaplingan. Insya Allah kami siap melayani seluruh masyarakat Provinsi Jambi yang membutuhkan kebutuhan tanahnya di Provinsi Jambi. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Bang Al Imran. Kami mengajak masyarakat Provinsi Jambi untuk berinvestasi di bidang pertanahan di perusahaan kami PT Wandrayu Datama atau WR Kaplingan, mengingat memang saat ini sudah banyak kebutuhan yang mendasar. Maka dari itu segeralah berinvestasi di WR Kaplingan. Untuk masyarakat Provinsi Jambi yang ingin berinvestasi di tanah, ingat WR Kaplingan. Ingat WR Kaplingan. Dan selanjutnya untuk Bang Dendi, silakan. Untuk masyarakat Jambi, mungkin singkat saja ya Mbak ya. Yang ingin berinvestasi tanah yang aman, yang legalitas terjamin dan lokasi strategis, ingat WR Kapling, ingat investasi, ingat WR Kapling. Itu aja Mbak. Baik, terima kasih untuk Bang Peri, Bang Al Imran, dan juga Bang Dendi yang telah menyempatkan hadir dan memberikan informasi dan inspirasinya kepada masyarakat Provinsi Jambi. Dan semoga menjadi referensi bagi masyarakat Jambi yang ingin berinvestasi aman dan menguntungkan. Saya Fadila Agani pamit undur diri dan jangan lupa saksikan berbagai program lainnya di JEK TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.